Apa yang terjadi kalau Indonesia kalah? Apa yang terjadi kalau Indonesia menang? Gitu kan, itu dulu tuh. Kalau Oke, gengs. Gue sekarang kedatangan 2 orang. Lu udah kenal Mario lah. Mario udah pernah ya Mario? dia udah pernah. Yogi yang belum pernah. Namanya Yogi. Silakan lu boleh memperkenalkan diri. Nama lu siapa? Terus status perkawinan gimana? Anak lu udah berapa? Kan gue udah. Oke. Gue Yogi. Gue di sini sebagai UI UX designer dan juga sebagai supporter timnas Indonesia. Asik. Salah satu di antara berapa ratus juta supporter timnas Indonesia, mereka berdua. Lu bisa lihat di depan kita ada pohon ya. Nah, ini pohon. Salah. Ada pohon sama ada meja. Jangan fokus yang ke tengah. Pohon ada meja. Ini menandakan kita nge-support timnas Indonesia dan ada pohon dan meja. Nah, ini apa? Ini apa? Shawl. Indonesia, Shawl. Ini kaos. Ini kaos jersey original untuk nonton. Iya, ini untuk supporter Indonesia yang harganya terjangkau. Jadi memang 25.000. harganya itu berapa? 150-an kalau 150. Ya, sekitar Mahal segitu. deh. Kenapa mahal sih? Kalau misalkan beli jersinya lebih mahal lagi Mas, harganya 1 juta. Yang jersey itu timnasnya. Ya. ada yang player issue sama yang replika. Tapi replika nih maksudnya orang tuh suka bingung, replika kok kayak namanya kayak palsu gitu. Iya, tapi enggak, dia emang rilisan Airspo, official Airspo. Tapi kenapa replika ya? Harus jangan replika kali ya? Mungkin ini strateginya Airspo buat menjangkau supporter yang lebih luas lagi Mas. Karena kalau misalkan pabrikan-pabrikan besar dipegang pabrikan besar itu kayak Nike atau Adidas, mereka nggak ngeluarin tuh kayak baju supporter, kayak baju maksudnya, replika yang kayak gitu-gitu Mas. Mungkin namanya kalau community edition kan gitu tuh ya kan. Kalau replika kan terlalu kayak replika banget nih gitu. Community edition tuh kayak keren tuh namanya tuh. Jadi khusus untuk fansnya semua community edition. Harganya beda setengah tuh, yang player issue 1.300.000, 1,3 apa ya? Yang replikanya 600-an. Dan uniknya lagi Airspo ini kerjasama sama salah satu supermarket di Indonesia. Dia menjualnya di situ. Yang di ini ya, retail. Iya, retail. Itu harganya segitu juga? Harganya lebih murah lagi malah. 130-an. Iya. Itu apa? Bedanya apa? Mungkin kualitasnya ya. Tapi tetap official kayak gitu. Iya. Officialnya karena dipegang lisensinya sama si Airspo ini. Karena setahu gue Mas, penjualan itu akan masuk ke timnas gitu. Buat jajan-jajan lah ya. Betul, supportnya mereka kita juga. Ngebayarin particular sama yang patch-nya juga Mas. Itu misalkan patch-nya. Patch itu apa? Jelasin dulu patch itu apa? Patch tuh yang patch name set player sama yang ada namanya. Itu masuk ke pemain juga. Maksudnya? Jadi setiap patch yang dibeli. Kalau lu beli misalnya Calvin Verdong. Iya, siapa striker yang Inggris itu yang baru masuk? Ole Romani. Romani. Nanti masuk ke pemainnya. Oh, masuk ke dia. Ada berapa persen lah masuk ke pemain. Lu belinya mesti 15 ya, karena kasihan. Kalau beli cuma 1, yang lain gak dapet. Ya lu belinya harus 15, jangan 1, lu gak boleh pilih kasih lu. Ya kan, termasuknya cadangan juga, walaupun mereka gak main, tapi kan harus dibayar cuy. Benar. Katanya yang terbanyak tuh patch Calvin Verdong ya. Kenapa? Emang datanya by data. Iya, by data sih. Yang paling banyak si Calvin Verdong. Pembelian berdasarkan name set ya Mas. Karena semua orang pengen disebut Kevin kali ya. Iya, mungkin mau dipanggil Verdong. Dia tuh mainnya secara performa dia bagus. Iya. Lebih bagus. Dan dia orang kayaknya paling sportif ya, karena kalau main bola dia overdong. Salah. Main bola overdong. Dia selalu disebut gitu kan. Udah mungkin ya. Mungkin orang pengen pakai nama Verdong ya. Overdong bolanya. Iya juga. Itu salah satu. Tapi sih, gue mau highlight dong. Pertama kan bola identiknya nih. Identiknya dengan kemarin kita juga melihat masih muncul lah supporter-supporter di pertandingan-pertandingan lokal kita yang juga memicu kekerasan gitu kan, berpotensi kemudian potensinya adalah penghilangan jiwa pasti ya. Cuma ini masih aja nih ada pergerakan yang sangat keras lah, walaupun
Gue kan ngikutin tuh dari Kanjuruhan kan. Iya. Gue ngikutin malamnya tuh ternyata dari Persik Kediri sudah mendapatkan permintaan maaf gitu. Memang udah clear lah gitu. Nah artinya memang sebenarnya bisa damai itu bisa, cuma emosi. Menurut pandangan lu yang sama-sama penggila bola lah gitu. Oke. Kalau menurut gue Mas, ini kita harus pisahin dulu antara klub sama timnas. Oke. Karena kalau kita totally mendukung timnas Indonesia, itu kita nggak ngelihat lo dari klub mana, lo dari klub mana gitu. Karena kita Nyatu satu aja semua. Iya. Karena ada supporter kayak La Grande atau Ultras, mereka itu dari gabungan supporter-supporter juga gitu. Mereka gabung untuk mendukung timnas ya kan. Iya betul. Nah kalau klub itu dia mungkin karena untuk mendukung klubnya, jadi gengsinya, egonya jadi lebih kuat lagi gitu. Mereka kan kalau udah bersatu ya bisa terjadi kan hal yang tidak diinginkan gitu. Itu juga bisa terjadi kayak gitu. Dan mungkin sisi regulasi kali ya. Betul. Regulasinya lebih. Kayaknya kalau timnas tuh Jan Gaga kayaknya udah bukan senjata lagi, kayak basoka kali ya. Mungkin ya. Iya benar. Dan emang atribut klub dilarang kalau misalkan timnas lagi. Nggak boleh. Nggak boleh pakai atribut yang. Iya. Atribut band boleh, slang. Tidak pada tempatnya sih. Kan apapun bandnya yang penting benernya slang sama kan? Atau oi gitu kan. Iya benar. Lucu juga slang tapi di timnas itu. Nah terus kemarin kan di Kanjuruhan tuh kita lihat juga ada penggunaan flare gitu kan. Di main timnas ini nggak boleh kan harusnya kan? Nggak boleh. Udah nggak boleh aja. Nggak boleh gitu kan. Kalau lihat dari pertandingan di luar negeri, di Eropa, kebanyakan itu supporter yang ultrasnya gitu ya. Mereka masih kadang suka pakai flare kayak gitu-gitu. Tapi memang kalau sekarang di Indonesia khususnya di GBK emang udah dilarang Mas. Karena boleh ya? Iya satu asapnya itu dia bisa ngeganggu pemain gitu. Dan juga ngeganggu kamera kayak gitu, pandangan yang lain jadi terganggu lah. Yang harusnya lu masuk TV gitu kan disorot malah nggak kelihatan. Betul. Karena ada asap itu ya. Oke. Tapi tadi ada Ultras sama La Grande kalau di Indonesia ya. Jelasin apa? Jadi itu gabungan Ultras dulu. Ultras itu gabungan kelompok-kelompok sepak bola, supporter sepak bola di Indonesia. Mereka yang fokus untuk mendukung timnas bermain dimanapun pasti ada mereka. Ultras. Iya. Namanya Ultras atau Ultras Garuda. Iya, Ultras Garuda. Ultras Garuda. Oke. Kalau La Grande kayak merek hotel ya? Iya, kalau misalkan yang gue lihat dari ceritanya, mereka ini itu malah pendukung Inter. Sepak bola Inter Milan dia. Oke. Dia tapi mereka La Grande Garuda berarti. Iya, dia mengatasnamakan La Grande, makanya namanya juga kan bahasa Itali kan La Grande gitu. La Grande Indonesia. La Grande Indonesia. LGI. Dia berkumpul jadi masukin supporter lain kayak gitu ya, jadi komunitas gitu kan. Ya udah jadi besar, jadi namanya La Grande. Tapi basicnya mereka itu fans Inter. Fans Inter. Gitu. Iya. Dan yang tadi Yogi nggak sempat bilang yang si Ultras nih biasanya dia di selatan. Iya. Yang La Grande di utara. Iya. Jadi tribun selatan, tribun utara. Mereka udah pasti rame lah mereka berdua itu ya. Betul. Si Ultras udah pasti di selatan, La Grande udah pasti di utara. Dan ciri khas lainnya, Ultras itu selalu pakai atribut hitam. Kayak gitu. Kalau La Grande justru atributnya merah. Harus merah kayak gitu. Oh gitu. Seru juga ya. Dan dia emang posisinya harus di belakang gawang ya, karena untuk mengganggu konsentrasi orang ketika mau ngegolin. Tiba-tiba ada yang buka baju ya kan. Supporter boleh buka baju gak sih? Boleh. Pemain bola gak boleh? Pemain bola ya? Pemain bola iya kartu. Kartu ada ya? rulesnya iya sekarang. Ya pas segini tiba-tiba panu kan gak enak juga dilihat mata ya kan. Kalau penonton oke lah, agak jauh gitu. Iya benar. Nah, berarti di sepak bola tuh sama kayak basket ya. Basket kan di belakang ring itu biasanya supporternya lawan tuh ya kan. Betul. Kita ayo nggak masuk lo gitu-gitu. Itu sama juga ya. Betul, sama. Walaupun emang jaraknya jauh juga, nggak tahu gini gitu. Betul. Nah, supporter Inggris yang paling khas apa? Hooligans.
itu juga sama kan, maksudnya dia supporter lokal gitu kan, bukan supporter timnasnya mereka gitu. Tapi kalau kita ngelihat gemuruhnya mereka pertandingan lokal di sana, sama gue tuh pernah terakhir nonton yang timnas main sama apa yang kemarin menang itu Bahrain ya. Itu kan gemuruhnya tuh keras banget tuh, dan itu sepanjang pertandingan ya. Ya ada suara kita tuh di situ. Iya. Satu di antara 1 miliar persen lainnya ya. Iya emang paling keras sih. Gue sampai gedein volumenya kemana suara Siong ya. Gue sampai bilang ini bohong nih anak-anak nih gitu kan. Itu sama juga. Garuda juga kenceng juga. Malah berdasarkan apa ya pengakuan pelatih pemain-pemain yang mainnya di Eropa. Atmosfer di GBK tuh ngeri. Spiritual. Gila banget. Ada berita si Bahrain ngingetin ke Cina bahwa kalau hati-hati Cina ntar ke GBK karena akan apa ya, kondisi psikologisnya tuh bukan ditekan tapi merinding gitu jadinya ya. Makanya katanya Cina tuh akan bawa teknologi baru. Mereka pakai headset. Oke, kira-kira asik sendiri Mas ya. Kira mana nih? Lu kira gue gitu. Iya, jatuhnya asik sendiri. Tapi mereka mau pakai wireless masing-masing gitu, jadi lebih nggak keganggu lah. Dan akan diputarkan lagu-lagu tradisional. Jiwa-jiwa ininya tuh muncul gitu. Nah, kalau lu yang pernah datang ke nonton timnas gitu ya, itu luar Jakarta banyak gak? Banyak banget. Mereka tuh pengen banget Mas sebetulnya. Kalau yang gue lihat di Twitter atau di Instagram malah mereka tuh yang kepengen tuh dari luar Jakarta pengen banget. Antusiasnya lebih kuat ya. Tapi memang apa ya transportasinya agak susah gitu. Akomodasi ke GBK-nya tuh agak susah gitu. Termasuk juga pemesanan tiket. Pas udah masuk itu agak ribet ya. Pemesanan tiket tuh mungkin untuk orang-orang yang sekarang udah melek teknologi gampang lah. Kalau di daerah mungkin agak susah tuh karena untuk ada pesan. Internet juga. Betul. Kayak gitu. Kemarin lu kan di sana di Tamuan pesan pakai Telegram ya kalau nggak salah ya? Enggak dong, udah di sini. Oh, udah di sini ya. Fun fact ya, kita setiap kali nonton pasti ada satu orang cewek di samping kita. Kita berdua. Lu berdua. Kemarin yang sebelumnya ya yang pas lawan Australia kita nonton, dia datang sendirian Mas. Sendiri. Dia dari Jogja. Benar-benar sendiri. Cewek sendiri. Terus yang kemarin pas lawan Bahrain juga ada lagi sendiri. Lu emang nyari tempat yang ada ceweknya? Kebetulan aja. Dan emang mereka dari daerah sih. Gitu kalau dilihat. Dan gue sempet tanyain kan gitu. Lu mau modus aja lu. Bukan. Emang kan namanya supporter Indonesia ya, kita harus. Ya itulah modus lu. Bukan. Gak gitu. Lu nanya apa? Biasanya lu nanya apa? Lu kan pasti ngobrol kan? Basic pertanyaan kayak dari mana kayak gitu. Gak punya pacar lu? Enggak. Gitu. Ngetes aja gua. Nggak gitu nanya dari mana? Oh dari daerah mana gitu. Kemarin tuh dari Jogja kan. Oh jauh juga ya gitu. Nah kalau baju-baju gini kan, aparel ini kan harganya mahal ya. Maksudnya harganya tuh kalau kita bicara UMR Jakarta oke lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara UMR daerah kan pasti murah tuh ya. Betul. Kan. Dan ini jadi mahal gitu. Itu apa sih? Apakah ada yang lebih murah lagi? Apa yang tadi di toko retail itu adalah solusinya? Tapi yang kita pas lagi lihat Prof ya, lagi ngantri gitu ada orang daerah. Kayaknya orang Kalimantan gak sih? Mirip-mirip. Iya. Hawa-hawanya kayaknya. Hawa-hawa gimana lu maksudnya? Maksudnya rasis lu. Bapak tambang Kalimantan gitu. Bapak tambang tuh gimana? Lu ngebedain bapak-bapak kaya daerah gitu. Orkaida gitu ya. Orang kaya daerah. Dia sekeluarga. Iya sekeluarga. Dia bapaknya, istrinya, anaknya dua, betul. Dan jersinya juga beli yang ori udah kelihatan mahal. Bedanya apa? Detail kan? Ini ori dia, gitu. Dia tuh jahitan di sini Mas, detail. Ya di apa namanya? Detailnya kan kita deketan jadi dikerah. Lu sampai lihat enggak? Kita tuh sampai ngeliat. Oh iya asli gitu kan udah lihat review. Atau mungkin dia yang punya konveksinya kali. Bisa jadi Mas. Ya kan? Bisa jadi. Bisa kan Orkaida dia. Dan dia satu keluarga itu ya. Satu keluarga. Tapi ada gak anak-anak kosan gitu? Lu ngeliat gak anak kosan gitu? Yang dia datang, kasian banget gitu. Uangnya habis buat beli tiket gitu. Gak ada. Cuma emang rata-rata
orang yang datang situ orang ada uangnya lah, beruang. Ini apa? Ada uang gak ada uangnya mungkin kita nggak tahu. Betul. Tapi orang yang datang ke sana tuh spiritnya satu. Iya, spiritnya benar. mendukung. Jadi Iya, kadang-kadang betul. kalau misalnya kita udah spiritnya mendukung gitu, mas takung aja tiba-tiba ada yang minjemin gitu kan, tiba-tiba ada yang udah berangkat deh ini, gua ada duit nih gitu Iya, kan. iya. Nah, itu keren tuh. Tapi memang kayaknya yang di luar Jakarta ini harus diperhatiin juga ya. Benar. Iya sih. Secara transportasi tadi gitu. Ketika lu masuk GBK itu jadi bukan sebuah stadion pinggir jalan ya. Jadi Anda masuk itu ada mekanismenya mesti kemana gitu. Iya, Dan iya. itu kalau buat yang belum pernah mungkin agak membingungkan. Iya bingung sih. Gue pun juga beberapa kali ke sana juga agak masih kemana ini ya gitu ya. Itu jadi buat teman-teman daerah itu diperhatiin ya, jangan sampai lu di sana berlama-lama waktu karena nyasar gitu. Jangan sampai tuh. Nah, bulan depan Indonesia akan melawan Cina. Iya. Yang akan menggunakan wireless tadi ya. Dan Indonesia kan disupport sama Google juga, Google Meta. Jadi bisa lihat, oh gini gerakannya gini kacamata. Enggak ya. Ini pure sport gitu. Nah, menuju ke apa pertandingan lawan China ini harapannya dulu.